Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sela Febriani with NPM 234111003 from Major Management and from Universitas Teknokrat Indonesia. On this occasion, I will discuss the topic of measuring results and behavior in performance management. This topic is important because in the workplace, success is not only measured by the final results but also by the process and behavior of a person in achieving it. Measuring results and behavior adalah proses menilai kinerja berdasarkan dua aspek utama, yaitu hasil kerja atau results dan perilaku kerja atau behavior. Results berfokus pada apa yang dicapai, misalnya target penjualan atau jumlah produksi. Sedangkan behavior ini berfokus pada bagaimana cara seseorang bekerja, seperti kerjasama tim komunikasi dan kedisiplinannya. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berhasil mencapai target penjualan tinggi, tetapi jika ia melakukannya dengan cara yang tidak etis atau merugikan tim, maka kinerjanya itu belum tentu dinilai baik secara keseluruhan. Pengukuran results atau hasil ini biasanya menggunakan indikator yang jelas dan terukur seperti Key Performance Indicators atau KPI. KPI ini membantu organisasi menetapkan target yang spesifik, misalnya jumlah penjualan per bulan atau tingkat produktivitas. Contohnya, seorang sales memiliki target menjual 100 produk nih dalam sebulan. Jika ia berhasil menjual 120 produk, maka secara result atau hasil, kinerjanya ini dinilai sangat baik. Karena berbasis angka, pengukuran ini cenderung objektif dan mudah dibandingkan antar karyawan. Nah, berbeda dengan result atau hasil, pengukuran behavior ini lebih menekankan pada sikap dan cara kerja. Contohnya nih, seperti kemampuan kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, dan inisiatif. Untuk mengukur hal ini, biasanya digunakan metode seperti 360 degree feedback, yaitu penilaian dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, dan bahkan bawahan. Sebagai contoh, seorang karyawan ini mungkin tidak mencapai target sepenuhnya, tetapi ia sangat kooperatif, mulai dari membantu tim dan memiliki etos kerja yang sangat baik. Hal ini tetap menjadi nilai tambah dalam penilaian kinerja tersebut. Selanjutnya, secara sederhana, results menjawab pertanyaan apa yang dicapai, sedangkan behavior menjawab bagaimana cara mencapainya. Results biasanya bersifat kuantitatif dan mudah diukur, sementara behavior bersifat kualitatif dan lebih subjektif. Itulah perbedaan antara result dan behavior. Contohnya, dua karyawan bisa saja sama-sama nih mencapai target, tetapi salah satunya bekerja dengan jujur dan kolaboratif, sementara yang satunya ini bekerja secara individualis dan kurang etis. Nah, disinilah pentingnya menilai kedua aspek tersebut. Keseimbangan antara result dan behavior sangat penting. Jika hanya fokus pada hasil, bisa muncul perilaku tidak sehat seperti kompetisi tidak sehat atau manipulasi data yang bisa dilakukan. Lalu sebaliknya, jika hanya fokus pada perilaku tanpa hasil, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai juga. Contohnya teman-teman, dalam tim penjualan nih ada karyawan yang mencapai target tetapi merusak hubungan dengan tim, bisa menimbulkan konflik. Sedangkan karyawan yang baik, dia secara sikap tapi tidak produktif juga, tidak membantu organisasi. Oleh karena itu, kombinasi keduanya diperlukan untuk kinerja yang optimal. In conclusion, good performance is a combination of results and behavior. The two complement each other and cannot be separated. By measuring both aspects in a balanced way, organizations can not only achieve their targets but also create a healthy and productive work environment in the long term.